Oke. Sebelum kita tutup nih, ada giveaway dari kami tim podcastnya YKS. Ya. Kembali lagi di podcast YKS. Prabu Sakti 1 ngahiji. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Kepala SMK Prabu Sakti 1 Purwakarta. Mangga untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan diri, nama saya Iwan Gunawan, sarjana linguistik, sarjana bahasa Inggris. Saya di sini baru 1 bulan ya. 1 bulan ya Pak ya? Mohon. Kemarin dan sebelumnya, alhamdulillah saya nggak jauh-jauh juga dari Yayasan Kian Sangtang yang pada akhirnya saya berada di keluarga besar SMK Prabu Sakti Purwakarta ini sampai dengan saat ini. Menurut Pak Iwan nih, gambaran Prabu Sakti 1 ini seperti apa? Waduh, bangunannya sudah sangat bagus, ideal, strategis, dan banyak hal-hal yang mungkin insya Allah visi misi dan program saya akan saya gunakan dan saya majukan buat kemajuan program di SMK Prabu Sakti Purwakarta ini. Fasilitas apa saja sih yang ingin dikembangkan oleh Bapak di Prabu Sakti 1? Untuk fasilitas, alhamdulillah di sini banyak yang sudah memadai, seperti ruangan kelas yang sudah berstandar nasional, banyak juga lapangan dan luas, terutama lapangan futsal yang nanti insya Allah akan saya kembangkan untuk menjadi lapangan yang buat memajukan, terutama untuk promosi kita nanti ke depan di SMK Prabu Sakti Purwakarta, dan nanti akan saya adakan kompetisi-kompetisi selanjutnya. Juga ada lab komputer, ruang meeting, ruangan band, juga fasilitas olahraga lainnya, termasuk podcast ini milik SMK Prabu Sakti Purwakarta. Oke, podcast ini menurut Pak Iwan ini adalah fasilitas dan ajang untuk siswa-siswi, terus guru juga untuk mengembangkan diri ya. Mohon. Kita bercerita di podcast ini agar lebih menarik dan maju kembali SMK Prabu Sakti. Terutama untuk minat dan bakat mereka. Oke, minat dan bakat ya Pak ya, setuju ya? Setuju. Oke, ini pemirsa, kepala sekolah kita ini sungguh inovatif sekali dan kreatif ya. Terima kasih Pak Iwan, datangnya Pak Iwan memberikan sebuah transformasi baru untuk SMK Prabu Sakti 1. Oke, Pak Iwan berbicara fasilitas yang tadi diutarakan oleh Pak Iwan itu, yang pertama ada futsal ya, lapangan futsal yang akan kita kembangkan, terus juga ada lab komputer, terus ada fasilitas eskulnya juga untuk eskul silat, untuk airsoft gun yang terbaru, Mobile Legend ya, untuk e-sportnya. Jadi anak-anakku sekalian silahkanlah bergabung di SMK Prabu Sakti 1 karena SMK Prabu Sakti 1 sudah bertransformasi semenjak kedatangannya Pak Iwan. Insya Allah. Ya. Nah Pak Iwan, fasilitas yang ingin dikembangkan selain futsal, selain apa sih untuk menunjang SMK Prabu Sakti 1? Banyak sekali di sini fasilitas yang harus para siswa kerjakan, terutama banyak hal-hal yang berkembang dengan perkembangan diri dan karakter anak. Di samping eskul-eskulnya juga program-program kegiatan belajar mengajarnya. Siswa yang lulus di sini insya Allah bisa mengembangkan dirinya untuk kerja di Jepang, karena kami sudah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa menyalurkan untuk bekerja di Jepang, dan kami sudah bekerjasama. Juga di samping itu bahan dan alat praktek kami insya Allah akan lebih berkembang lagi, dan insya Allah akan kami fasilitasi dengan yang mungkin yang lebih berteknologi, dan juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan karakter, terutama ada satu yang visioner menurut kami di sekolah SMK Prabu Sakti Purwakarta, diantaranya airsoft gun Bapak ya. Oh, airsoft gun. Yang melatih kejujuran, bukan buat hal-hal yang berbau negatif. Oke. Tapi kejujuran, kedisiplinan, juga hal-hal yang insya Allah bikin anak-anak nyaman di sekolah ini. Oke, anak-anak buat nyaman, enak di sekolah ya, terutama guru-guru dan siswanya juga kita buat dan kemas bagaimana nyaman dengan beberapa ekstrakurikuler. Ya. Nah, Pak Iwan, inovasi-inovasi itu
berawal dari mana sih Pak Iwan sehingga ingin mengembangkan seperti ini, Pak? Saya hanya berdasarkan inovasi-inovasi yang mengalir dari terutama dari dukungan dari perangkat kerja di sini, terutama dari pihak yayasan yang sangat sekali membantu kami dalam hal berinovasi, terutama dalam hal baik pengembangan materialnya maupun imaterialnya, terutama sumber daya manusia di sini alhamdulillah sangat mendukung sekali buat saya melaksanakan program-program kami ke depannya, terutama dalam hal guru-guru ini maunya apa, insya Allah kami kembangkan, dan insya Allah selama buat program sekolah dan yayasan akan saya fasilitasi dan insya Allah kami kembangkan. Oke, Pak Iwan akan mengembangkan siswa dan juga guru mungkin ya. Siap. Pak, untuk mengatur kedisiplinan itu seperti apa sih? Karena ketika Pak Iwan berbicara tentang LPK, tentang BKK, terutama perusahaan Jepang, itu yang menerapkan tentang kedisiplinan Pak Iwan. Gimana sih Pak Iwan menerapkan untuk disiplin siswa di SMK Prabu Sakti 1 Purwakarta? Untuk pendisiplinan kita melaksanakan program sesuai dengan yang mengacu dari Dinas Pendidikan, terutama dalam hal ini siswa diharuskan sudah melaksanakan KBM jam 7 harus sudah ada di sekolah, dan lainnya terutama sampai dengan jam 2 atau sekitar jam 3 siswa setelah melaksanakan KBM itu boleh melaksanakan hal-hal yang di luar KBM seperti eskul, Pak Rudi, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan yang menjadi program kita. Oke, eskul ya yang kita tonjolkan mungkinnya. Siap. Sehingga anak bisa nyaman. Pak Iwan, masalah siswa yang punya kelebihan seperti melukis, terus mereka juga di band, terus di futsal, apalagi hari ini siswa kita yang akan mengikuti seleksi U17. Gimana tuh menurut Pak Iwan progresnya prestasi untuk siswa kita seperti apa? Nah, untuk yang satu ini, terutama emang dalam hal berprestasinya anak-anak itu merupakan kewajiban kami dari pihak sekolah, dan insya Allah kami akan memfasilitasi siswa yang berprestasi dengan bila mana ada hal-hal yang siswa itu ingin melaksanakan event-event kejuaraan akan kami fasilitasi dengan berbagai hal yang kami punya seperti pembimbingnya, juga fasilitas lainnya. Dan insya Allah bila mana mereka berprestasi akan kami berikan reward itu baik berupa yang nanti sesuai dengan kemampuan kami. Insya Allah timbal baliknya begitu. Kebetulan saya dengar juga nih Pak Iwan, siswa kita akan mengikuti lomba LAS ya. Ya. Gimana nih tanggapan Pak Iwan untuk siswa yang akan mengikuti perlombaan tersebut, motivasi untuk anak seperti apa yang akan diberikan oleh Pak Iwan untuk memacu anak lebih giat lagi untuk berprestasi di SMK Prabu Sakti 1. Siap. Dan alhamdulillah terutama di bagian para guru produktif, terutama kajur produktif, kajur mesin sudah mengajukan sebuah proposal di mana siswa akan diperlombakan dalam lomba LAS itu Wordman ya disebutnya. Iya. Dan alhamdulillah sudah masuk ke meja saya proposalnya, dan akan kami latih lebih efisien dan efektif sehingga anak-anak tersebut, siswa kita Rudiansyah ya. Ya, Rudiansyah yang insya Allah akan berlomba, akan kami fasilitasi dengan berbagai latihan lagi dan lebih diasah lagi skillnya, dan insya Allah nanti pada bulan Agustus mohon doanya aja semoga siswa kita bisa berprestasi pada akhirnya. Oke, saya dengar juga nih Pak Iwan, siswa kita akan mengikuti Liga Pelajar nih. Gimana nih tanggapan dari Pak Iwan tentang anak yang akan mengikuti Liga Pelajar? Konon katanya hari Jumat kita akan seleksi ya Pak Iwan ya. Gimana tuh tanggapan Pak Iwan tentang anak-anak yang akan mengikuti Liga Pelajar di SMK Prabu Sakti 1? Suatu kebanggaan buat kami pihak sekolah, terutama saya sebagai pimpinan. Alhamdulillah
ada beberapa siswa yang berprestasi terutama di bidang sepak bola. Alhamdulillah 1 orang atas nama Kava sedang mengikuti seleksi U17 Ya. di Dewa United. Alhamdulillah. Semoga sukses ya anak-anak Amin. kita ya. Kita doanya Amin aja ya rabbal alamin. ke rekan-rekan semuanya. Dan untuk yang sedang seleksi nanti hari Jumat, terutama untuk mengikuti Liga Pelajar, insya Allah kami fasilitasi dan pembimbingnya pun sudah kami siapkan, dan mudah-mudahan sampai ke hari H-nya berjalan lancar dan dapat terlaksana tim yang benar-benar memberikan prestasi solid. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semoga anak-anak kita itu memberikan prestasi untuk SMK Prabu Sakti 1. Amin. Pak Iwan berbicara tentang kedisiplinan. Nah, kan ada reward dan punishment, Pak Iwan. Rewardnya seperti apa ketika anak yang berprestasi, dan punishmentnya apa kepada siswa yang kurang disiplin, Pak? Kan tadi Pak Iwan, yang prestasi, terus berbicara tentang kedisiplinan nih. Anak yang anak yang nggak disiplin waktu, nggak disiplin pakaian, sanksinya seperti apa sih biar enak juga memacu anak untuk ke dunia industri, Pak? Tujuan kita adalah SMK itu bisa kuliah, bisa ke industri nih, Pak Iwan. Yang reward bagi siswa yang berprestasi, insya Allah sekolah akan memberikan dapat berupa sertifikat buat mereka ke depannya, mungkin bisa dapat beasiswa buat kuliah gratis dan sebagainya. Di samping itu, di samping mungkin souvenir, kemungkinan juga kami kasih buat uang saku. Ya. Punishment buat anak yang nggak disiplin gimana nih punishmentnya nih? Kan reward terus nih selama ini yang kita bicarakan nih, punishmentnya seperti apa, sanksinya seperti apa, terus teknis penanganannya seperti apa ketika anak itu tidak disiplin, Pak. Alhamdulillah untuk di SMK Prabu Sakti ini siswa-siswa tingkat kedisiplinannya lumayan tinggi ya, Pak Rudi. Ya, alhamdulillah. Untuk punishment saya kira cukup dengan pendekatan yang manusiawi juga, tapi dengan pendekatan yang humanis juga, ditambah dengan setidaknya tegas. Jadi pada intinya kami menerapkan kedisiplinan siswa itu dengan cara yang elegan, dan insya Allah pada intinya alhamdulillah siswa di kita itu baik-baik. Alhamdulillah. Sekarang transformasi SMK Prabu Sakti sudah terlihat ya untuk semua yang akan lihat podcast hari ini di channel YouTube-nya Prabu Sakti 1 atau YKS ya. Berarti YKS hari ini sudah berubah. Anak-anaknya dikemas bagaimana caranya oleh Pak Iwan itu betah di sekolah, harus nyaman betah di sekolah. Bener nggak Pak Iwan? Harus betah. Biar harus kekinian. Podcast ini juga ajang kita kan untuk berekspresi. Ya. Silakan pergunakan podcast ini demi kemajuan dan demi minat dan bakat kalian yang harus dikembangkan, yang insya Allah kedepannya berguna dan insya Allah berhasil guna buat kalian semua. Oke. Untuk Mobile Legend kemarin kan kita udah pertandingan nih. Gimana nih Pak Iwan pengembangan Mobile Legend di e-sportnya? Karena kan rata-rata orang belum mengenal nih masalah e-sport ya. E-sport ini seperti apa? Terkadang orang tua mikir, anaknya main game terus nih. Nggak ada gunanya main game. Coba Pak Iwan beri edukasi kepada orang tua, takutnya orang tua juga nonton di sini, karena kita akan sebarluaskan untuk jaringan media sosial ini bukan hanya di kalangan orang tua, tapi ke seluruh Nusantara bahkan menuju dunia. Karena transformasi Prabu Sakti 1 hari ini sudah terlihat nyata dan bukan omong kosong belaka. Silahkan Pak Iwan untuk e-sport nih. Untuk orang tua biar, jangan main game. Padahal kan game ini sudah jadi e-sport, di SEA Games saja sudah ada nih Pak. Iya benar. Gimana Pak? Bapak Ibu, terus terang saja untuk e-sport mungkin buat Bapak Ibu hal-hal yang tidak menguntungkan atau mungkin yang membuat anak-anak malas. Tapi sebenarnya dalam e-sport itu sekarang udah jadi salah satu cabang olahraga yang intinya bisa siswa tersebut walaupun cuman main game dan bermodalkan kuota HP
Tapi insya Allah kalau emang sudah jadi prestasi, Bapak Ibu bisa melihat contoh, Bapak Ibu udah tahu, bisa menggoogling siapa-siapa aja sekarang yang udah menjadi mandiri dan menghasilkan uang yang lebih dari sekedar manajer dengan sekedar bermain e-sport. Oke, terima kasih Pak Iwan atas edukasinya Sama-sama. terhadap e-sport nih. Kita lagi gaungkan juga beberapa eskul yang baru nih. Tadi Airsoft Gun, Pak Iwan bilang bahwasanya melatih kedisiplinan siswa dan kejujuran siswa. Selain tadi Airsoft Gun nih, Pak Iwan balik lagi nih kita ke futsal nih. Dengar-dengar SMK Prabu Sakti akan membuat lapang futsal nih. Tujuannya apa sih untuk membuat lapangan futsal yang bertaraf nasional ini, Pak Iwan? Nah, dalam hal ini itu merupakan salah satu program saya, terutama karena emang pada dasarnya sekolah itu untuk menarik minat, terutama promo dalam hal penerimaan peserta didik baru, kita perlu program unggulan. Maka di dalam hal ini kami banyak unggulan, di samping ada Airsoft Gun, e-sport dan sebagainya, juga kita punya sekolah menyediakan WiFi gratis, jadi siswa bisa di sini dalam hal belajar pembelajarannya pun bisa menggunakan dengan hal-hal yang berbau teknologi, menggunakan HP ataupun laptop dan sebagainya, sehingga tidak usah memakai kuota karena kita sudah menyediakan WiFi di setiap sisi untuk siswa kita ya? Untuk siswa kita. Oke. Terutama guru-guru juga. Untuk olahraga. Ya, olahraga kita punya lapangan yang sangat luas sekali di sini. Makanya sangat disayangkan sekali apabila melompong begitu aja. Oke. Makanya insya Allah saya bekerja sama dengan yayasan dan alhamdulillah difasilitasi. Kami akan membuat salah satu lapangan yang pada akhirnya nanti akan kami pagar sesuai dengan keinginan para pelatih di sini. Hingga nanti ke depan, kalaupun kita bikin pertandingan, bisa ya di sekolah kita ya. Kompetisi antar SMP. Antar SMP. Bahkan antar guru juga bisa ya, kita jadi tuan rumah yang baik ya. Bisa. Okay. Kita jadikan lapangan futsal yang sangat bagus sekali, berstandar, tapi pelan-pelan insya Allah kami wujudkan. Bagus Pak Iwan, ini transformasi barunya yang akan kita rasakan Bapak dan Ibu sekalian. Ini ide yang sangat bagus untuk mempromosikan sekolah kita nih sama Pak Iwan nih ya. Karena sekolah kita sudah bertransformasi semenjak datangnya Pak Iwan di sini. Siap ya Pak Iwan ya? Oke, makanya Bapak dan Ibu semua serta guru-guru dan anak-anak yang saya banggakan, mari kita dukung program-program Pak Iwan, terutama di fasilitas kita ya, agar Pak Iwan juga merasa kokoh di sini, support dari Bapak dan Ibu semuanya dan siswa-siswi. Amin ya. Amin. Amin. Ya. Amin. Prabu Sakti 1, Ngahiji. Oke. Jangan lupa like, komen, serta subscribe, dan nanti ada giveaway dari podcastnya YKS ya, dengan komen yang baik dan bagus, sehingga kami akan merandom siapa yang akan mendapatkan giveaway dari podcastnya YKS. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.